Halo guys, kembali lagi bersama Kak Dwi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Jadi adik-adik perhatikan nanti penyampaian saya tentang gaya Lorentz. Karena kemarin sudah kita pelajari tentang flux magnet, jadi kita bahas hari ini itu gaya Lorentz. Nah, termasuk ke pengertian gaya Lorentz atau dilambangkan dengan VF adalah gaya yang timbul pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Gaya Lorentz adalah besaran vektor dan arahnya itu ditentukan oleh kaidah tangan kiri Fleming. Jadi dia tegak lurus arus listrik dan medan magnet. Oke, sekarang kita masuk ke gaya Lorentz pada berbagai keadaan. Yang pertama, pada penghantar berarus di medan magnet. Rumusnya itu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Nah, di mana F itu sebagai gaya Lorentz, B itu induksi magnet, I itu kuat arus, L itu panjang penghantar, dan theta itu merupakan sudut antara arus listrik dan medan magnet. Yang kedua itu pada muatan yang bergerak dalam magnet. Dengan rumusnya F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta, di mana Q itu merupakan besar muatan benda dan V itu kecepatan benda, sementara theta itu sudut antara arus listrik dan lintasan muatan. Nah, jadi jika gerakan membentuk lintasan melingkar, maka jari-jari lintasan dapat dihitung dengan menggunakan rumus R sama dengan MV per QB, atau R sama dengan C per B kali akar 2MV per Q, dengan keterangan R sama dengan jari-jari lintasan dan M itu massa benda, sedangkan V itu potensial listrik. Nah, yang ketiga itu ada pada dua penghantar berarus sejajar dengan rumus F sama dengan μ0 dikali I1 kali I2 dikali L per 2pi dikali D, di mana μ0 itu merupakan permeabilitas ruang hampa dan I1 dan I2 itu merupakan kuat arus penghantar 1 dan 2. L itu merupakan panjang penghantar dan D itu jarak penghantar. Mohon maaf ya adik-adik karena di sini ada kesalahan penulisan rumus, jadi mohon dipahami. Nah, kita lanjut di momen kopel. Jadi momen kopel ini merupakan momen gaya yang timbul akibat gaya Lorentz sejajar yang berlawanan arah pada dua simpul kumparan. Dengan persamaannya tau sama dengan N dikali B dikali I dikali A dikali sin theta. Nah, yang kayak T itu A itu merupakan tau, dimana tau itu merupakan momen kopel, maaf, dan A itu merupakan luas dan sudut, dan theta itu merupakan sudut antara B dan A. Nah, lanjut di aplikasi gaya Lorentz. Aplikasi gaya Lorentz antara lain itu adalah motor listrik, galvanometer, relay, speaker, dan kereta maglev. Nah, yang pertama itu ada motor listrik. Jadi, motor listrik itu adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, sedangkan komponen motor listrik itu ada terdiri atas kumparan berarus atau rotor, yang kedua ada magnet atau stator, dan yang ketiga ada komutator atau cincin belah. Nah, cara kerja motor listrik itu bagaimana sih? Yang pertama, arus listrik yang melewati medan magnet itu menimbulkan momen kopel. Yang kedua itu merupakan momen kopel yang menyebabkan kumparan berputar dan menggerakkan motor, sehingga motor itu tadi dia berjalan. Nah, yang ketiga itu ada komutator. Komutator itu fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk menjaga agar arus listrik tetap DC. Nah, yang kedua itu ada galvanometer.
Galvanometer itu apa sih? Galvanometer itu adalah komponen yang dapat mendekati arus listrik lemah, yang prinsip kerjanya itu sama dengan motor listrik. Terus galvanometer itu terdapat pada ampermeter dan voltmeter. Nah, yang ketiga itu ada relay. Relay, pasti adik-adik belum pernah mendengar kata relay atau sudah? Nah, jadi kita bahas sama-sama. Relay itu merupakan komponen yang terdiri atas kumparan yang dilalit pada besi. Nanti teman-teman bisa lihat, adik-adik bisa lihat di gambar yang ketiga. Terus cara kerjanya relay itu kayak gimana sih? Nah, cara kerja relay itu yang pertama, kumparan yang diberi energi akan menimbulkan medan magnet. Dan yang kedua, medan magnet akan menarik armatur berporos yang digunakan sebagai pengungkit mekanisme saklar. Nah, yang keempat itu teman-teman adik-adik bisa lihat gambar yang keempat itu ada speaker. Speaker itu merupakan alat yang digunakan sebagai penggerak suara. Terus komponen speaker itu terdiri atas beberapa sih? Nah, komponen speaker itu terdiri atas kerucut, kumparan solenoida, dan magnet. Terus cara kerja speakernya itu kayak gimana sih Kak Dwi? Jadi gini adik-adik, yang pertama cara kerja speaker itu ada 3. Yang pertama, kumparan solenoida itu dipasang pada salah satu kutub magnet sehingga menghasilkan gaya Lorentz dari arus listrik AC. Nah, yang kedua, gaya Lorentz berperan mengubah gelombang arus listrik AC tertentu dari receiver menjadi gelombang bunyi dengan frekuensi tertentu. Nah, sehingga kita bisa mendengar suara melalui speaker yang tadi. Nah, yang ketiga itu ada kerucut. Itu dipasang di depan kumparan untuk menerima dan menyebarkan gelombang bunyi yang dihasilkan. Nah, yang kelima itu ada kereta maglev. Kereta maglev itu apa sih? Kereta maglev itu merupakan kereta yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak menggunakan induksi magnet. Jadi kereta ini belum ada di Indonesia, baru di negara-negara luar. Mungkin di Amerika sudah ada atau di Cina. Nah, di bagian bawah kereta itu terdapat magnet listrik yang melayang di atas rel bermagnet listrik. Kereta dapat bergerak lebih cepat karena gaya gesekan berkurang. Jadi kayak kereta itu dia mengambang sehingga antara kereta sama relnya itu tidak saling menyentuh. Jadi sehingga kereta maglev itu tadi bergerak dengan cepat. Oke adik-adik, sekarang pembahasan kita sudah selesai. Nah, semoga kalian paham dengan apa yang kakak jelaskan. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Semoga apa yang kakak sampaikan itu adik-adik bisa menerimanya. Oke adik-adik, jangan lupa belajar biar memperluas pengetahuannya tentang medan magnet. Bye-bye.